Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna lil muttaqina imama. Bismillah. Insyaallah kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar masyarakat yang dipertanyakannya oleh seorang santri. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu datang daripada masyarakat ya. Jadi kejadian yang masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa dimanfaatkan, bisa lebih dijelaskan bila bisa jelas, dan ini adalah sesuaikan dengan madhab Imam Syafi'i ya. Kemudian dari kitab-kitab Al-Mu'tabarah daripada Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan Mughni Muhtaj ya. Jadi semuanya kitab-kitab yang merupakan kitab yang mu'tabarah dalam madhab Imam Syafi'i gitu. Maka untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita akan langsung saja pertanyaan yang pertama, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid? Ya, jadi apa namanya? Dari segala sesuatu ada tahiyahnya, ada penghormatannya. Maka penghormatan untuk masjid adalah dengan tahiyatul masjid. Ya, likulli syai'in tahiyah. Segala sesuatu ada penghormatan. Dan tahiyat untuk masjid yaitu dengan sholat. Sama saja kalau kita pergi ke Mekah, kita ke Ka'bah, di Haram Mekah, di Masjidil Haram, maka kita untuk menghormati daripada Baitullah, makanya kita melakukan tahiyatul masjidnya itu dengan bertawaf. Maka dinamakan tawaful qudum. Tawaful qudum itu adalah dijadikan sebagai tawaf untuk tahiyatul masjid. Awal datang untuk melaksanakan tahiyatul masjid, menggunakan tawaf qudum. Jadi ada tahiyatnya, ada penghormatannya. Ya, ada tahiyatnya, ada penghormatan. Maka tahiyatul masjid itu dimulakan sebagai itu penghormatan masjid. Jadi itu adalah sholat tahiyatul masjid, adalah sholat penghormatan atas masjid. Ya, jadi untuk tahiyatul masjid itu ada hukum-hukumnya. Sintani fi taslimatin. Jadi kalau tahiyatul masjid itu walaupun 100 rakaat, biasanya orang ngelakuin 2 rakaat saja. Walaupun ini goyah. Walaupun 100 rakaat pasti dengan 2 salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sholat tahiyatul masjid yang kedua kalinya gitu. Jadi setelah salam sudah cukup. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid itu hanya dilakukan 1 salam saja. Maksudnya 1 kali, 1 kali untuk kalau sudah salam berarti tidak sholat lagi. Kecuali kalau kita misalnya keluar lagi, nanti ada. La aksaro, tidak ada lebih daripada 1 kali salam. Tahsulu bil fardi, dinamikan sholat tahiyatul masjid itu boleh ingdiroj, boleh masuk kepada sholat yang lain. Ya, jadi kalau seandainya kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita imam di masjid sedang sholat duhur, kita lari-lari, kemudian Allahu Akbar, itu adalah masuk kepada sholat fardu. Ya, ataupun kita pas mau masuk masjid, tahsulu bil fardi wa naflin akhara, ataupun dengan sunat yang lain. Misalnya kita mau sholat hajat, masuk ke masjid, Allahu Akbar, sholat hajat 2 rakaat, itu adalah sholat hajat dan sholat tahiyatul masjid. Tetapi di sini ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli.
Sekali lagi saya jelaskan bahwa Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu adalah mujtahid madhab. Apabila Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli mujtahid madhab, maka Muhammad Romli yukafi Ibnu Hajar. Imam Romli itu sama dengan Ibnu Hajar. Fakhtar idza takhalafa bila doror. Maka pilihlah apabila mereka kedua ini berbeda, tidak ada masalahnya. Makanya silahkan mau mengambil qaul Imam Ibnu Hajar silahkan. Terus Imam Romli silahkan. Tetapi kalau kita, negara kita, yaitu Asia Tenggara ataupun yang lainnya seperti Mesir gitu, itu kebanyakan mengambil qaul Imam Romli. Tetapi seperti Hijaz ataupun Hadramaut, biasanya mereka banyak mengambil qaulnya Imam Ibnu Hajar. Tapi silahkan, tidak ada keberadaan. Karena itu adalah setelah ditarjih oleh Imam Nawawi Rafi'i, kemudian diijtihadan. Makanya biasanya Imam Nawawi Rafi'i itu kitabnya dalam Minhaj. Ya, kalau Imam Rafi'i itu dalam Muharrarnya. Kemudian Muharrar itu diinikan lagi, disempurnakan lagi dengan Minhaj. Nah, Minhaj itu diijtihadan, yaitu merawi syarahnya daripada Minhaj, yaitu Tuhfah, Nihayah dan Mughni. Itu syarahnya daripada Imam Ibnu Hajar itu adalah dalam Tuhfahnya, Imam Romli dalam Nihayahnya, Mughni adalah Khatib Asy-Syarbini. Ada perbedaan bagaimana Ibnu Hajar dan Imam Romli? Biasanya kitab Tuhfah dengan Nihayah biasanya. Perbedaannya antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli kalau seandainya, tapi di dua-duanya sepakat bahwa apabila sholat duhur masuk, termasuk kita juga ingdiroj, bahwa itu adalah masuk sholatnya daripada tahiyatul masjid. Tetapi di sini berbeda antara Ibnu Hajar Imam Romli, apakah dapat pahala tidak. Jadi kalau kita masuk masjid, imam sedang duhur, usolli fadhuhri rakaataini Allahu Akbar, tidak niat, sudah masuk. Tolab daripada aslu sunnah daripada kita tahiyatul masjid. Tetapi dapat pahala tidak. Menurut Ibnu Hajar tidak dapat, kecuali kita niat. Ya boleh niatnya usolli fadhuhri barakat mustaqbilat adaan mau'manatal Allahu Akbar, setelah kita Allahu Akbar baru niat. Saya niat juga tahiyatul masjid, boleh. Ataupun disatukan usolli fardhu dhuhri arba'at mustaqbilat wa tahiyatul masjid Allahu Akbar. Itu kalau menurut Ibnu Hajar baru dapat pahala. Tetapi di sini yang lebih mudah adalah Imam Romli. Imam Romli teh usolli fardhu dhuhri arba'at mustaqbilat adaan ma'muman lillahi Allahu Akbar. Tidak niat pun dapat pahala. Kata Imam Romli. Ya silahkan, mau ngambil Ibnu Hajar silahkan. Ya Imam Romli silahkan. Yang penting kalau kita ngambil Imam Romli lebih mudah ya. Karena walaupun kita tidak niat, kadang-kadang kita lupa juga. Ya kalau kita dapat nilai pahala. Jadi tahsulu bi fardin wa naflin akhara. Boleh. Ya, salat tahiyatul masjid itu adalah ingdiraj, masuk kepada salat yang lainnya. Satu lagi yang indiraj selain daripada tahiyatul masjid, yaitu sunnatul wudu. Kalau kita lagi basah-basahan setelah wudu, maka kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah, ya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah mendengar teropak sendalnya daripada Bilal. Kenapa Bilal mendapatkan ya besar daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Bilal mengatakan, saya tidak berwudu kecuali saya melaksanakan 2 rakaat salat sunat. Tetapi tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan salat sunat. Ya, jadi sama salat tahiyatul masjid dan salat sunatul wudu itu adalah ingdiraj. Boleh masuk kepada salat yang lainnya. Tadi ada perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar tidak mendapatkan pahalanya. Di sini pahalanya saja. Kalau asal sunahnya benar. Masalah pahalanya menurut Ibnu Hajar itu bagaimana? Tidak mendapatkan pahala kecuali dengan niat. Kalau Imam Romli tidak niat pun mendapatkan pahala. Tahsulu bi fardin wa naflin akhar. La fardi rakaatin, tidak boleh. Kalau seandainya salat tahiyatul masjid hanya 1 rakaat saja, tidak boleh. La fardi rakaatin, tidak boleh 1 rakaat saja tahiyatul masjid itu. Wala janazati, ataupun salat jenazah. Salat tahiyatul masjid dengan salat jenazah tidak boleh. Jadi salat jenazah misalkan kita mau masuk ke masjid lagi salat jenazah, berarti tidak hasol daripada tahiyatul masjid. Au sajdatin li syukri, tidak dianggap juga kalau seandainya kita ada suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sujud itu hanya 3. Tidak boleh kita sujud sembarangan setelah sholat mau berdoa bersujud, tidak boleh. Sujud itu hanya 3. Sujud dalam sholat, sujud tilawah dalam sholat ataupun kharijah sholat, kemudian sujud syukur.
Dan sujud syukur tidak boleh dilakukan sujud syukur kecuali atas nikmat mutajaddidah, suatu nikmat yang baru, yang betul-betul min haitsu la yahtasib, nikmat yang sangat membahagiakan, yang baru bukan yang lama. Walaupun seseorang mengatakan, "Oh, saya nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang terbaik," tetapi tidak boleh langsung sujud itu. Karena tidak boleh taqarrub, ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersujud itu hanya dalam sujud salat, kemudian sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Kemudian sujud syukur itu apabila ingda hasoli nikmah, ketika kita mendapatkan nikmat, awing difa'i nikmah, ataupun kita terbebas daripada sesuatu bala. Ya, makanya sekarang kan banyak orang yang terkena corona, sedangkan alhamdulillah kita tidak terkena, maka kita membacakan doa, ya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalah bihi wa ja'alani katsiran mimman khalaqa tafdila. Kita sama. Ketika, tapi kalau lihat mubtala itu jangan di depan dia, kita sujudnya di belakang orang lain. Tidak boleh di depan dia. Ya, itu adalah sujud syukur. Tidak boleh. Nah, sujud syukur gimana? Tidak boleh dijadikan bahwa sujud syukur sebagai apa? Sebagai yang dijadikan dalam tahiyatul masjid. Tidak boleh sujud syukur. Au tilawati ataupun sujud tilawah, tidak boleh. Sujud syukur ataupun sujud tilawah, tidak boleh. Karir bitakririn duhurin yukrobu. Kalau seandainya sholat tahiyatul masjid itu boleh berulang-ulang, dengan berulang-ulangnya kita masuk ke masjid. Kalaupun kita sudah pas itu kita lupa, langsung duduk, belum tahiyatul masjid, jadi keluar lagi aja, keluar lagi, setelah itu masuk lagi ke masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, boleh. Karir bitakririn, berulang-ulang. Kalau kita mau tahiyatul masjid lagi, keluar lagi, masuk lagi. Tetapi jangan di waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Makanya karir bitakririn duhurin yukrobu. Nah, nanti kalau seandainya tahiyatul masjid ini, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan i'tikaf, ya. Nanti kita akan membahas masalah i'tikaf bagaimana. Tetapi di sini kita membahasnya adalah tentang sujud ataupun tentang tahiyatul masjid. Dan kita membahas sedikit masalah sunatul wudu, ya, sunatul wudu. Jadi sunatul wudu itu bila boleh ingdiraj, ya, boleh masuk kepada sholat yang lainnya. Ya, kalau kita misalnya itu, ya, kalau seandainya kita basah-basah daripada wudu, itu seyogianya, sebaiknya, ya, semestinya kita untuk melaksanakan daripada tahiyat sunatul wudu. Kalau boleh digabung tahiyatul masjid dengan sunatul wudu. Usolli sunatan tahiyatul masjid wa sunatul wudu, Allahu akbar. Atau digabung dengan sholat sunat yang lain, hajat. Usolli sunatan hajat wa tahiyatul masjid wa sunatul wudu, Allahu akbar, boleh digabungkan sama kita. Ya, boleh digabungkan. Nah, itu berkaitan dengan tahiyatul masjid. Mudah-mudahan tadi boleh bermanfaat bagi kita tentang menerangkan tentang daripada tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.